Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas nih gimana sih otak kita bisa berevolusi jadi kayak sekarang. Kita pakai sumber buku Brain Rules dari John Medina. Fokusnya di aturan #2, otak manusia itu juga berevolusi loh. Kita bakal lihat gimana otak ini jadi strategi bertahan hidup yang brilian, apa yang bikin kita unik, sampai akhirnya kita bisa menaklukkan dunia. Siap ya? Siap banget. Yang paling dasar nih, perlu dipahami. Otak kita ini nggak cuma satu blok gitu aja. Tapi kayak, bangunan 3 lapis hasil evolusi jutaan tahun. Ada bagian paling dasar, mirip otak reptil katanya. Terus ada lapisan tengah, mirip otak mamalia lain. Nah, yang paling luar, korteks. Itu yang bikin kita manusia. Oke, 3 lapis ya. Coba kita mulai dari yang paling bawah dulu, yang otak reptil itu. Itu fungsinya apa sih persisnya? Itu namanya batang otak. Anggap aja kayak sistem otomatis di rumah Anda. Dia yang atur napas, detak jantung, tidur, bangun, semuanya jalan otomatis. Anda nggak perlu mikirin secara sadar. Ini fondasi paling penting, gitu. Wah, menarik. Jadi itu yang bikin kita tetap nyala tanpa perlu diatur ya. Oke, terus lapisan di atasnya, yang mirip mamalia. Nah, itu sistem limbik. Di sini nih pusatnya emosi sama memori jangka panjang mulai terbentuk. Ada bagian penting kayak hipokampus, itu buat memori. Terus ada talamus, kayak menara kontrol buat info dari indera kita, kecuali penciumannya. Jadi emosi, ingatan, itu di lapisan kedua ini. Nah, terus lapisan paling luar, korteks yang katanya manusiawi banget itu. Betul sekali. Korteks ini, kelihatannya tipis. Tapi kalau dibentangin, luasnya bisa seukuran selimut bayi loh. Di sini tempat semua pemikiran tingkat tinggi terjadi. Bahasa, mikir logis, bikin rencana. Ini lapisan paling baru dan, paling canggih hasil evolusi. Ngomongin evolusi, apa sih sebenarnya pemicunya? Kenapa otak kita bisa berkembang sepesat ini? Di buku ini disebut soal perubahan iklim yang drastis ya. Tepat, itu dia kuncinya. Leluhur kita kan dipaksa turun dari hutan ke sabana. Lingkungannya jadi lebih terbuka dan, yang penting, nggak stabil, terus berubah-ubah. Tunggu deh, jadi maksudnya otak kita ini berkembang justru karena lingkungan yang nggak stabil, bukan walaupun nggak stabil? Persis, itu poin pentingnya. Otak kita ini nggak didesain buat jadi ahli di satu lingkungan aja, tapi justru jadi ahli dalam beradaptasi sama perubahan itu sendiri. Kemampuan belajar dari pengalaman, improvisasi, mecahin masalah baru secara fleksibel. Nah, itu strategi bertahan hidup utama kita. Otak kita tuh mesin belajar yang keren banget. Dan ada faktor fisik lain yang disebut juga soal jalan tegak atau bipedalisme. Katanya ini bikin hemat energi ya? Iya, sangat hemat energi dibanding jalan pakai 4 kaki. Nah, energi yang dihemat ini dialihkannya bukan buat otot lebih gede, tapi jadi bahan bakar buat ngembangin otak kita yang rumit ini. Makanya, otak yang beratnya cuma sekitar 2% dari badan, bisa nyedot sampai 20% energi harian kita. Boros sih, tapi ya berguna banget. Luar biasa ya. Nah, selain adaptasi yang keren tadi, apalagi sih yang bikin kita beda banget? Buku ini nyebut soal kemampuan berpikir simbolik. Iya, ini penting banget. Namanya Dual Representational Theory. Gampangnya, kita bisa lihat sesuatu nggak cuma apa adanya, tapi juga sebagai simbol buat hal lain. Contohnya, garis lurus itu bisa kita lihat sebagai angka 1, bisa juga huruf I gitu kan? Ini dasar dari bahasa, matematika, seni, semuanya. Oh, kayak contoh eksperimen rumah boneka itu ya. Anak umur 3 tahun udah bisa lihat rumah boneka kecil itu sebagai simbol ruangan yang asli, tapi kalau anak 2,5 tahun belum nyambung gitu. Bener sekali, kemampuan lihat satu hal sebagai wakil dari hal lain ini yang, membuka pintu ke kebudayaan manusia. Dan ini makin kuat lagi kalau digabung sama Theory of Mind. Oke, Theory of Mind. Kedengarannya kayak bisa baca pikiran orang gitu ya? Bukan baca pikiran secara harfiah sih ya. Lebih ke kemampuan kita yang luar biasa buat memahami niat, keinginan, keyakinan, sama perasaan orang lain. Kita bisa ngerti kenapa orang lain sedih atau marah, gitu. Walaupun mereka nggak bilang langsung, kita bisa bedain makna kalimat suaminya meninggal sama istrinya meninggal karena kesedihan. Ada nuansa emosi yang kita tangkap.
Paham. Jadi kemampuan membaca kondisi mental orang lain ini yang bikin kita jadi jago kerjasama, bisa ngajarin anak, terus bikin kelompok sosial yang kuat ya? Tepat. Jadi kombinasi dari adaptasi sama perubahan, terus kemampuan berpikir simbolik, plus pemahaman sosial ini, itu resep rahasia manusia bisa menaklukkan dunia. Padahal fisik kita kan nggak sekuat hewan lain ya. Ditambah lagi peran korteks prefrontal. Itu bagian depan otak kita. Kayak CEO-nya gitulah. Fungsinya ngatur hal-hal eksekutif. Fokus, mecahin masalah, kontrol diri. Oke. Jadi struktur dasar otak kita bisa dibilang sama ya karena evolusi, tapi pengalaman hidup kita masing-masing itu bikin kabel-kabel atau jalur saras di dalamnya jadi unik buat tiap orang. Betul sekali. Ibaratnya, cetak birunya sama dari evolusi, tapi detail wiring atau sambungan-sambungannya itu beda-beda. Dibentuk sama pengalaman kita. Nah, itulah yang bikin Anda, ya Anda, unik, nggak ada duanya. Hasil interaksi gen sama lingkungan sepanjang hidup Anda. Jadi apa ya artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya, otak Anda itu warisan evolusi yang luar biasa banget. Dirancang buat terus belajar, adaptasi, paham simbol, dan nyambung sama orang lain. Anda itu penjelajah alami. Iya, ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda renungin nih. Kalau otak kita ini berevolusi buat menghadapi tantangan di dunia luar, yang dinamis, nggak pasti, banyak gerak, nah, seberapa ideal sebenarnya lingkungan modern kita, yang seringnya maksa kita duduk diem, fokus ke tugas yang gitu-gitu aja, minim perubahan, kayak di kelas atau di kantor gitu. Udah cocok belum ya sama desain asli otak kita? Apa kita udah manfaatin potensinya secara optimal? Sesuatu buat direnungkan mungkin.